Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dwi Septi Lukitasari, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri Matese. Kali ini saya akan menyampaikan hasil pembelajaran saya dalam demonstrasi kontekstual modul 1.3 mengenai pengelolaan perubahan menggunakan inquiry apresiatif dengan menyusun visi yang diturunkan menjadi kalimat prakarsa perubahan dan akan mewujudkannya dengan memanfaatkan tahapan Bagja. Kita akan mulai dengan konsep inquiry apresiatif yang merupakan suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif yang telah ada dalam diri pendidik dan sekolah, serta mencari cara untuk memanfaatkan dan mengembangkannya dalam rangka mewujudkan perubahan yang lebih baik. Pendekatan inquiry apresiatif bisa diterapkan dengan menggunakan tahapan Bagja, yang merupakan akronim dari B untuk buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Untuk atur eksekusi. Mari kita bahas satu persatu setiap langkah-langkah dari Bagja. Yang pertama adalah buat pertanyaan utama, yaitu menyusun pertanyaan tentang bagaimana cara mewujudkan prakarsa perubahan yang telah ditentukan. 2. Ambil pelajaran adalah menanyakan apa saja hal positif yang telah berhasil dilakukan untuk dimanfaatkan dalam mewujudkan prakarsa perubahan. Selanjutnya, gali mimpi merupakan kegiatan menyusun narasi tentang apa gambaran yang diinginkan ketika prakarsa perubahan telah berhasil terwujud. Selanjutnya, jabarkan rencana berisi pertanyaan apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Dan yang terakhir, atur eksekusi, berisi tentang siapa, kapan, bagaimana mereka terlibat dalam pelaksanaan prakarsa perubahan. Sebagai seorang calon guru penggerak, saya telah menyusun sebuah visi, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, cerdas, kreatif, dan mampu berkontribusi positif untuk lingkungannya. Kalimat prakarsa perubahan yang ingin saya wujudkan adalah meningkatkan motivasi dan hasil belajar dengan menumbuhkan keterampilan berkolaborasi peserta didik dalam pembelajaran. Berikut kerangka Bagja untuk mewujudkan kalimat prakarsa perubahan tersebut. Pertanyaan utama yang saya buat adalah bagaimana saya meningkatkan motivasi dan hasil belajar dengan menumbuhkan keterampilan berkolaborasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan tindakan yang perlu dilakukan adalah 1. Mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya menumbuhkan keterampilan berkolaborasi peserta didik. 2. Membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan keterampilan berkolaborasi peserta didik di kelas. Langkah selanjutnya, ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya ajukan adalah 1. Siapakah di sekolah atau komunitas praktisi yang saya ikuti yang mempunyai pengalaman pernah menjalankan pembelajaran yang berhasil menumbuhkan keterampilan kolaborasi peserta didik? 2. Jenis pembelajaran apa saja yang menurut anak-anak memberi kesempatan untuk berkolaborasi dengan teman sekelas? 3. Situasi apa yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang meningkatkan keterampilan kolaborasi peserta didik di kelas? Dan yang keempat, keterampilan apa saja yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang melatih keterampilan kolaborasi peserta didik di kelas? Dengan tindakan yang perlu dilakukan adalah 1. Mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran yang dapat melatih keterampilan berkolaborasi peserta didik dalam pembelajaran. Contohnya melalui wawancara, korespondensi, studi literatur, baik secara mandiri maupun berkolaborasi. 2.
mewawancara atau survei pengalaman atau pendapat guru, kepala sekolah, pengawas, murid, dan orang tua. 3. Melakukan refleksi mengenai pembelajaran yang telah dilakukan terkait penumbuhan keterampilan kolaborasi anak di kelas. Dalam gali mimpi, pertanyaan yang saya ajukan adalah, apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran yang saya lakukan di kelas telah berhasil menumbuhkan keterampilan kolaborasi peserta didik? Tindakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Membuat deskripsi kegiatan yang saya lakukan untuk melatih keterampilan bekerja sama peserta didik di kelas. Contoh hasil, menugaskan anak untuk membuat proyek secara berkelompok, memberikan permasalahan untuk diselesaikan dalam kelompok. 2. Membuat daftar keterampilan baru yang akan saya peroleh dari literatur. Contoh hasil, saya memiliki metode pengajaran yang bervariasi untuk melatih anak bisa bekerja sama dan menggerakkan teman dalam menyelesaikan tugas. 3. Membuat gambaran sikap dan respon anak-anak saat mengatasi berbagai tantangan dalam bekerja sama dengan teman dan akhirnya saat mereka berhasil menyelesaikan tugas secara kolaboratif. Selanjutnya, dalam jabarkan rencana, pertanyaan-pertanyaan yang saya munculkan adalah 1. Apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk melatih keterampilan berkolaborasi peserta didik? 2. Apa langkah terobosan untuk menguatkan praktek tersebut di kelas? 3. Siapa saja yang bisa dilibatkan dalam melakukan terobosan tersebut? 4. Situasi seperti apa yang bisa diciptakan untuk memperkuat praktek tersebut? Dengan tindakan-tindakan yang menyertai sebagai berikut. 1. Memberikan penugasan yang mendorong peserta didik melibatkan teman lain seperti penugasan kelompok, role play, debat beregu, dan lain-lain. 2. Menyusun rencana pembelajaran dengan metode PJBL yang mendorong terciptanya situasi kolaborasi antar peserta didik. 3. Mengajak guru produktif khusus untuk SMK menyusun penugasan yang mengkolaborasikan berbagai kompetensi. Langkah terakhir adalah atur eksekusi dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 1. Siapa yang akan saya libatkan dalam menjalankan rencana tersebut? 2. Siapa yang akan saya ajak berdiskusi jika saya menemui kesulitan atau tantangan pada saat menjalankan rencana tersebut? 3. Kapan saya akan melaksanakan rencana tersebut? 4. Bagaimana saya menjalankan rencana tersebut? Sedangkan tindakan-tindakan yang harus diambil adalah 1. Mengajak kepala sekolah, wakakurikulum, guru mapel yang sama, dan guru mapel yang berbeda untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan rencana. 2. Berdiskusi dengan teman sejawat atau teman komunitas belajar di sekolah. 3. Menyusun rencana pelaksanaan di kelas. 4. Menyusun indikator pencapaian pelaksanaan pembelajaran kolaboratif di kelas. Dan 5. Melakukan refleksi setelah melaksanakan pembelajaran kolaboratif di kelas. Demikian langkah-langkah yang saya akan lakukan dalam rangka mewujudkan prakarsa perubahan yang telah saya buat. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.